Langit masih tampak sama bagi kebanyakan manusia. Matahari terbit dari timur, angin berembus membawa debu dan doa, dan manusia sibuk mengejar hari tanpa merasa bahwa umur dunia sedang menipis. Namun bagi orang-orang yang peka, tanda-tanda telah lama berbisik. Bukan sekadar bencana dan peperangan, tetapi hati yang mengeras, amanah yang dianggap beban, dan kebenaran yang terasa asing. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang lelaki tua bernama Salman. Rambutnya memutih, namun matanya jernih. Ia sering duduk di tangga masjid selepas subuh, memandang langit yang mulai memerah. Kepada pemuda yang lewat ia sering berkata, hari ketika semua tabir dibuka itu pasti datang. Persiapkan bekal, bukan hanya rencana. Banyak yang mengangguk, sedikit yang merenung. Suatu malam, udara terasa berbeda. Angin berhenti lebih cepat dari biasanya. Burung-burung tidak bersuara, anjing-anjing melolong tanpa sebab. Orang-orang terbangun tanpa tahu mengapa dada mereka terasa sempit. Di berbagai tempat, orang saleh merasakan kegelisahan yang sama seakan bumi sedang menahan napas. Salman terbangun dan berwudu, tangannya sedikit gemetar. Dalam sujudnya ia berdoa lebih lama dari biasanya. Air matanya jatuh ke sajadah. Bukan karena takut mati, tetapi karena khawatir belum cukup bersin saat dipanggil nanti. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering. Tanah bergetar ringan, namun bukan gempa. Langit kadang tampak redup walau tanpa awan. Hujan turun di musim yang salah. Sebagian manusia menertawakan, menyebutnya siklus alam. Sebagian lain mulai membuka kembali kitab yang lama berdebu di rak. Para ulama mengingatkan, ketika tanda-tanda kecil diabaikan, tanda besar datang tanpa ditunda. Di pasar, orang-orang tetap menawar keras. Di kantor, orang tetap berebut jabatan. Di layar-layar, hiburan semakin bising. Dunia justru mempercepat langkahnya seolah ingin lupa bahwa garis akhirnya sudah dekat. Suatu subuh, Salman tidak duduk seperti biasa. Ia berdiri memandang ufuk dengan wajah pucat namun tenang. Seorang pemuda bertanya, ada apa Pak? Salman menjawab pelan, jika suatu hari sangkakala ditiup, tak ada satupun yang sempat kembali ke rumah untuk mengambil yang tertinggal. Pemuda itu tersenyum canggung, masih lama. Salman menggelam, yang jauh itu bukan kiamat. Yang jauh itu rasa siap. Langit pagi itu berwarna keperakan. Matahari terbit dengan cahaya yang terasa tajam. Bayangan tampak lebih gelap dari biasanya. Dan tanpa ada yang menyadari, lembar terakhir usia dunia mulai terbuka sedikit demi sedikit. Hari itu bermula seperti hari lain, atau setidaknya manusia mengira demikian. Matahari naik perlahan, namun cahayanya terasa menusuk, bukan menghangatkan. Angin berembus dalam arah yang tak biasa, berputar seperti mencari jalan keluar. Daun-daun bergetar tanpa disentuh. Hati manusia diliputi gelisah yang tidak punya nama. Salman berjalan menuju masjid dengan langkah pelan. Di dadanya ada rasa berat, tetapi juga ketenangan yang aneh. Ia berbisik, jika ini hari itu, jadikan aku termasuk yang tidak menyesal. Di tempat lain, manusia sibuk dengan urusannya. Pedagang membuka toko, anak-anak berangkat sekolah. Kendaraan memenuhi jalan. Dunia bergerak seperti mesin yang tak mau berhenti sampai suara itu datang. Bukan suara seperti petir, bukan ledakan, bukan pula gemuruh gunung. Ia menembus bukan hanya telinga, tetapi tulang, darah, dan ruh. Suara sangkakala pertama tiupan kehancuran mengguncang seluruh ciptaan. Bumi bergoyang keras, bangunan retak seperti kaca disentuh palu. Gunung runtuh menjadi debu beterbangan. Laut meluap, ombaknya berdiri seperti tembok raksasa. Langit terbelah seperti kain tua yang disobek dari ujung ke ujung. Manusia berteriak, tetapi teriakan mereka tenggelam dalam getaran kosmik yang tak tertahankan. Pesawat jatuh seperti daun, kapal terangkat lalu pecah. Kota-kota ambruk seakan pondasinya dicabut dari bawah. Api keluar dari perut bumi. Tanah memuntahkan apa yang selama ini disembunyikannya. Salman tersungkur saat tanah terbelah. Namun wajahnya tidak panik. Bibirnya bergerak membaca tasbih. Di sekelilingnya orang-orang berlari tanpa arah. Sebagian memanggil keluarga, sebagian memanggil harta, sebagian memanggil nama yang tak pernah mereka ingat saat lapang. Seorang lelaki berteriak, apa yang terjadi? Tak ada yang bisa menjawab karena penjelasan telah lama diberikan, hanya saja dilupakan. Langit berubah warna menjadi gelap kemerahan. Bintang-bintang berjatuhan seperti lampu dipadamkan satu persatu. Bulan pecah cahayanya, matahari seperti digulung, sinarnya ditarik kembali.
Makhluk-makhluk jatuh tak bernyawa manusia, hewan, jin semua yang bernyawa diliputi ketetapan akhir. Waktu runtuh, detik kehilangan makna. Di saat terakhir kesadarannya, Salman tersenyum tipis. Bukan karena tidak takut, tetapi karena janji itu benar. Lalu sunyi, bukan sunyi malam, bukan sunyi hutan. Ini sunyi tanpa detak, tanpa napas, tanpa gerak. Alam semesta seperti lembaran yang dilipat. Tidak ada perdagangan, tidak ada jabatan, tidak ada nama besar, tidak ada perbedaan kaya dan miskin. Yang tersisa hanyalah kehendak Tuhan yang Maha Hidup. Entah berapa lama kekosongan itu berlangsung, karena waktu sendiri telah berhenti berfungsi. Tidak ada matahari untuk mengukur siang. Tidak ada bulan untuk menghitung malam. Dunia yang dulu diperebutkan kini tidak lebih dari debu yang melayang tanpa arah. Dan ketika seluruh makhluk telah tiada, bab berikutnya menunggu tiupan yang berbeda, tiupan kebangkitan. Kesunyian berlangsung di luar jangkauan hitungan. Tidak ada jam, tidak ada perputaran, tidak ada makhluk yang menyadari lamanya. Alam semesta seperti ruang kosong tanpa gema. Dalam kehampaan itu, hanya kekuasaan Tuhan yang tetap ada tidak berkurang, tidak berubah. Lalu datanglah saat yang telah ditetapkan. Tiupan kedua terdengar. Bukan tiupan kehancuran, melainkan tiupan kebangkitan. Getarannya tidak merobek, tetapi memanggil, tidak menghancurkan, tetapi membangunkan. Ia menembus lapisan tanah, debul, dan sisa-sisa jasad yang telah lama terurai. Bumi yang dulu hancur kini terbentang kembali, namun berbeda. Rata luas. Tidak ada gunung, tidak ada lembah. Seperti hamparan tanpa batas, dari dalam tanah, manusia bangkit. Awalnya hanya kesadaran seperti seseorang yang terjaga dari tidur panjang. Lalu tubuh terbentuk kembali dengan sempurna. Tulang tersusun, daging menutup, kulit membungkus. Setiap manusia kembali dengan bentuk utuh tidak kurang satu bagian pun. Mereka bangun dengan wajah bingung. Berapa lama kami tertidur? Di mana ini? Siapa yang memanggil? Suara-suara itu saling bertabrakan di udara yang asing. Tidak ada rumah, tidak ada kota, tidak ada tanda-tanda dunia lama. Hanya tanah luas dan langit pucat. Salman membuka mata. Ia menarik napas panjang napas pertama setelah kehancuran. Dadanya bergetar, ia melihat tangannya, kakinya, tubuhnya utuh. Tidak tua seperti terakhir kali ia hidup. Tidak muda, tetapi sempurna. Ingatan terakhirnya adalah bumi terbelah. Kini ia berdiri di padang yang tak berujung. Manusia bangkit dalam keadaan berbeda-beda. Ada yang wajahnya bersinar tenang. Ada yang pucat gemetar. Ada yang kebingungan. Ada yang sudah menangis, bahkan sebelum tahu mengapa. Mereka tidak membawa apapun, tidak pakaian kebesaran, tidak perhiasan, tidak jabatan. Semua berdiri dalam keadaan yang sama, tanpa topeng dunia. Rasa malu, takut, dan penyesalan mulai terasa buka, karena orang lain melihat, tetapi karena kebenaran tak bisa lagi disembunyikan. Suara langkah terdengar, bukan dari satu arah, tetapi dari segala arah. Makhluk-makhluk bercahaya memenuhi cakrawala, barisan malaikat turun dengan tertib, jumlahnya tak terhitung. Wajah mereka tidak tersenyum, tidak marah hanya patut. Langit tampak terbuka berlapis-lapis. Sebagian manusia mencoba berlari, namun tidak tahu harus kemana. Setiap arah terasa sama, tidak ada tempat bersembunyi. Tidak ada pintu keluar. Rasa haus mulai muncul, haus yang aneh. Bukan seperti haus dunia, matahari didekatkan. Panasnya terasa menekan kepala, keringat keluar sesuai amal. Ada yang hanya di kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, ada yang hampir menenggelamkan. Orang-orang mulai memanggil nama-nama yang dulu mereka abaikan dalam doa. Kini setiap jiwa tahu ini bukan mimpi. Ini hari kebangkitan. Salman menutup mata sejenak. Bibirnya bergetar membaca pujian yang dulu ia ulangi di dunia. Kini setiap kata terasa berat, sekaligus menenangkan. Di kejauhan, terdengar panggilan untuk berkumpul. Bukan lewat suara tetapi perintah yang membuat seluruh makhluk bergerak tanpa bisa menolak. Padang mahsyar menanti. Manusia bergerak tanpa komando lisan. Seolah ada tarikan yang tak terlihat menuju satu titik perhimpunan. Langkah mereka terseret. Rasa takut. Tidak ada kendaraan. Tidak ada alas kaki kebanggaan. Tidak ada pengawal. Semua berjalan sendiri, membawa catatan hidup yang tak terlihat, namun terasa berat di dada. Padang itu luas tak terbayangkan.
Jika seluruh manusia sejak awal penciptaan hingga akhir zaman berdiri bersama, masih terasa lapang, namun hati terasa sempit. Tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada bayangan tempat berteduh. Matahari didekatkan. Panasnya bukan seperti panas dunia. Ia menekan, membakar, membuat kepala serasa mendidih. Keringat mengalir sesuai amal. Ada yang hanya membasahi telapak kaki, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada pula yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Jeritan dan tangis terdengar di mana-mana. Seorang ibu yang dulu sangat melindungi anaknya, kini tidak menoleh saat anak itu memanggil. Seorang sahabat menghindari sahabatnya. Saudara melupakan saudara. Setiap jiwa sibuk dengan nasibnya sendiri. Diriku, diriku, selamatkan diriku. Salman berdiri di antara lautan manusia. Nafasnya berat, tetapi lisannya tetap bergerak, berzikir. Ia melihat wajah-wajah yang dulu dikenal, namun kini berubah oleh ketakutan. Tidak ada basa-basi, tidak ada percakapan ringan. Semua menunggu keputusan yang belum diumumkan. Waktu terasa sangat panjang. Satu masa terasa seperti ribuan tahun. Menunggu disitulah ujian berikutnya. Bukan lagi amal, tetapi kesabaran menghadapi penantian keputusan. Sebagian manusia mulai saling berkata, carilah yang bisa memberi syafaat. Carilah perantara. Mereka bergerak berkelompok, berharap ada yang dapat memohonkan keringanan. Gelombang manusia berjalan dari satu sosok ke sosok lain yang dulu mereka muliakan di dunia. Para nabi dan orang saleh memohon agar permohonan mereka disampaikan. Namun setiap jawaban membuat mereka semakin sadar. Hari ini bukan hari kekuasaan makhluk. Hari ini hanya milik penguasa semesta. Langit tampak berbeda. Seperti lembaran cahaya berlapis-lapis. Barisan malaikat mengelilingi padang perhimpunan. Jumlahnya tak terhitung. Tidak ada satu pun yang melanggar perintah. Tidak ada satu pun yang lalai. Tiba-tiba suasana berubah. Cahaya yang lebih agung dari apapun yang pernah dilihat makhluk memenuhi cakrawala. Bukan cahaya matahari, bukan api. Hati manusia bergetar hebat. Lutut melemah. Kesadaran akan keagungan mutlak menekan seluruh jiwa. Sekaligus, semua tahu, tanpa perlu diberitahu. Saat pengadilan telah dekat, suara panggilan mulai terdengar. Bukan memekakan, tetapi tak terbantahkan. Setiap kelompok akan dipanggil. Setiap catatan akan dibuka. Tidak ada yang terlupa. Tidak ada yang tertukar. Salman menunduk. Ia berbisik. Dulu aku percaya hari ini pasti datang. Kini ia benar-benar di depan mata. Ya Tuhan, jangan Engkau serahkan aku kepada catatanku tanpa rahmat-Mu. Antrean, hisab, mulai dibentuk. Tidak ada sogokan, tidak ada pengacara, tidak ada manipulasi. Hanya kebenaran, telanjang dan sempurna. Barisan manusia terdiam saat panggilan pertama menggema. Bukan suara keras, namun setiap jiwa mendengarnya dengan jelas, seolah dipanggil langsung ke dalam kesadaran. Satu demi satu kelompok maju. Tidak ada yang bisa menunda, tidak ada yang bisa menyela. Di hadapan mereka, catatan amal dibuka. Bukan berupa kertas seperti di dunia, tetapi lembaran nyata yang menampilkan seluruh perbuatan kata, niat, bisikan, bahkan lintasan hati yang dulu dianggap sepele. Tidak ada yang terlewat, detik-detik kecil yang dulu dilupakan kini tampak terang. Sebagian manusia menerima catatannya dengan tangan kanan. Wajah mereka langsung berubah lega, meski tetap gemetar. Mereka membuka dengan hati-hati lalu tangis syukur pecah. Kesalahan mereka ada, namun kebaikan lebih berat, taubat mereka diterima. Air mata yang dulu jatuh diam-diam ternyata tercatat. Sebagian lain menerima dari tangan kiri. Ada pula yang menerima dari belakang punggung. Saat lembar itu disentuh, lutut mereka melemah, wajah pucat seperti abu.
Mereka sudah tahu sebelum membaca hasilnya tidak akan menyenangkan. Celaka mengapa catatan ini tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar. Di dalamnya ada hal-hal yang dulu dianggap remeh. Senyum yang ditahan, dusta kecil, niat buruk yang dipelihara, kesempatan baik yang diabaikan. Juga kebaikan tersembunyi yang bahkan pelakunya sudah lupa. Salman menunggu gilirannya. Setiap detik terasa panjang. Ia mengulang doa yang dulu sering ia baca setelah salat. Tangannya gemetar bukan karena lupa amalnya, tetapi karena tahu amalnya tak pernah cukup tanpa rahmat. Saat namanya dipanggil, ia melangkah maju. Tidak ada meja hakim, tidak ada ruang sidang, tetapi rasa keadilan terasa mutlak. Catatannya diberikan di tangan kanan. Air matanya langsung jatuh, ia belum membuka, tetapi tanda itu sudah cukup membuat dadanya lapang. Ketika dibuka, ia melihat salatnya ada yang penuh, ada yang kurang. Ia melihat sedekah kecil yang pernah ia lupakan justru bersinar terang. Ia melihat kesalahan lamanya namun di sampingnya tertulis diam kuning karena taubat yang tulus. Ia tersungkur syukur. Di dekatnya, seorang lelaki menjerit keras saat membaca catatannya. Dahulu ia disanjung manusia, namun amalnya kosong dari keikhlasan. Banyak perbuatannya tampak besar di dunia, tetapi ringan di timbangan niat. Hari itu, topeng niat tidak bisa dipakai lagi. Tidak ada kamera, tidak ada saksi palsu. Tetapi saksi justru lebih banyak dari yang pernah dibayangkan. Tangan berbicara, kaki memberi kesaksian, kemana ia melangkah. Lidah mengakui apa yang pernah diucap. Kulit menceritakan apa yang pernah disentuh. Manusia terdiam ngeri saat tubuhnya sendiri menjadi saksi. Jangan salahkan kami. Seakan anggota tubuh berkata, kami hanya menjalankan perintahmu dulu. Setelah catatan dibuka, tahap berikutnya menunggu penimbangan yang tidak bisa dimanipulasi. Mizan telah disiapkan. Setelah catatan amal dibuka, manusia digiring menuju tempat penimbangan. Tidak ada mesin, tidak ada angka digital, tetapi setiap jiwa merasakan di bawah keadilan yang sempurna. Inilah saat ketika nilai sejati setiap perbuatan ditetapkan. Di tengah padang yang luas, tampak mizan timbangan amal. Bukan seperti timbangan dunia, ia tidak berkarat, tidak goyah, tidak bisa dicurangi. Ketelitiannya melampaui hitungan manusia, bukan hanya perbuatan yang ditimbang, tetapi niat, keikhlasan, dan dampaknya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan hati bersih tampak berat. Amal besar yang dipenuhi ria tampak ringan seperti debu. Manusia menatap dengan napas tertahan, satu persatu maju. Amal mereka dimunculkan dalam bentuk yang bisa berbobot. Salat menjadi cahaya, sedekah menjadi naungan. Berzikir menjadi butiran bercahaya, kesabaran menjadi gunung kokoh. Sebaliknya, kezaliman menjadi beban gelap, dusta menjadi bongkahan berat. Kesombongan menjadi batu yang menekan. Ada yang terkejut amal kecilnya dulu diremehkan, ternyata menyelamatkan. Ada yang hancur amal yang dibanggakan ternyata kosong. Seorang lelaki tampak memiliki banyak kebaikan. Namun ketika orang-orang yang pernah ia sakiti datang menuntut hak, kebaikannya dipindahkan satu persatu kepada mereka. Saat kebaikannya habis, dosa mereka dipindahkan kepadanya. Ia jatuh berlutut bangkrut di hari ketika tak ada lagi kesempatan memperbaiki. Di sisi lain, seorang wanita yang dulu hidup sederhana maju dengan gemetar. Amal lahirnya tidak banyak, namun hatinya penuh kejujuran dan tawakal. Sedikit amalnya menjadi berat karena keikhlasan. Timbangannya condong kepada keselamatan, ia menangis lega. Salman menunggu dengan jantung berdebar. Ketika amalnya ditimbang, ia melihat salat malam yang hanya beberapa rakaat, tetapi dilakukan saat tak ada yang tahu, menjadi sangat berat. Ia melihat kesalahan lisannya dulu namun tertutup oleh istighfar yang sering ia ulangi dengan sungguh. Timbangan bergerak berhenti. Condong ke sisi kebaikan. Ia menutup wajahnya dan menangis. Bukan bangga tetapi lega, karena diberi kesempatan selamat. Namun tidak semua seberuntung itu. Jeritan terdengar dari sisi lain. Ada yang timbangannya hampir seimbang, lalu satu dosa kecil yang diremehkan membuatnya condong ke sisi buruk. Mereka memohon agar dikembalikan ke dunia, walau sesaat untuk bersedekah, untuk sujud, untuk meminta maaf. Tapi waktu telah tertutup di tempat itu. Manusia sadar, tidak ada amal yang benar-benar kecil. Tidak ada dosa yang benar-benar sepele. Setelah penimbangan selesai, manusia mulai melihat sesuatu di kejauhan membentang di atas jurang gelap yang tak terlihat dasarnya. Sebuah jembatan, tipis, tajam panjang. Semua harus melaluinya,
wajah-wajah kembali pucat. Tahap berikutnya lebih menegangkan dari sebelumnya. Sirat telah menunggu untuk diseberangi. Setelah penimbangan selesai, manusia diarahkan menuju sesuatu yang sejak tadi hanya tampak samar di kejauhan. Kini terlihat jelas sebuah jembatan membentang di atas jurang yang gelap tak berbatas. Di bawahnya bergolak api yang menyala, lebih panas dari apapun yang pernah dikenal di dunia. Gejolaknya seperti makhluk hidup yang lapar. Itulah sirat jembatan penentu. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Tidak ada pegangan, tidak ada pagar. Semua manusia harus melintasinya tanpa kecuali. Inilah jalan akhir sebelum keputusan tempat tinggal ditetapkan. Orang-orang gemetar, sebagian jatuh terduduk sebelum mencoba melangkah. Sebagian menangis kerah, sebagian hanya terdiam pucat. Mereka baru benar-benar memahami makna peringatan yang dulu sering dibaca dalam Al-Quran, namun terasa jauh. Di sisi jembatan, berdiri malaikat-malaikat yang tidak pernah salah menjalankan perintah. Tidak ada kompromi, tidak ada tawar-menawar. Urutan melintas dimulai. Sebagian orang beriman melaju secepat kilat aman, dan rahmat menjadi cahaya yang membawa mereka. Ada yang seperti angin, ada yang seperti burung terbang, ada yang berlari, ada yang berjalan cepat. Cahaya memancar dari diri mereka terang sesuai amal. Cahaya itulah yang menerangi pijakal, sebagian lain berjalan tertatih. Cahaya mereka redup kadang menyala, kadang hampir padam. Setiap redup membuat langkah goyah. Mereka memohon, "Ya Tuhan, sempurnakan cahaya kami." Di sepanjang jembatan ada pengait dan kait. Tajam menarik mereka yang membawa dosa berat dan kezaliman. Sebagian tersangkut, menjerit, lalu terjatuh ke dalam jurang api. Teriakan mereka membuat yang lain makin gemetar. Salman melihat jembatan itu dan menarik napas panjang. Inilah saat paling menentukan. Catatan sudah diterima, timbangan telah tondong, tetapi perjalanan belum selesai. Saat gilirannya tiba, ia melangkah. Di bawahnya, api bergulung seperti lautan murka. Panasnya terasa hingga ke tulang. Namun di depannya tampak jalur cahaya tidak lebar, tapi cukup terlihat. Ia berjalan hati-hati. Setiap zikir yang dulu ia biasakan seakan menjadi pijakan tambahan. Di tengah perjalanan, kakinya sempat tergelincir. Sebuah kait menyambar jubahnya robek tetapi ia tidak terjatuh. Nafasnya tercekat, ia menangis sambil terus bergerak. Di sekelilingnya ada yang merangkak, ada yang berhenti karena cahaya mereka padam. Kegelapan membuat mereka kehilangan arah lalu jatuh. Perjalanan terasa sangat panjang padahal bukan jarak yang membuatnya lama, melainkan rasa takut. Akhirnya, tampak ujung seberang tanah yang terang, udara yang sejuk, dan rasa aman yang mulai terasa dari jauh. Saat kakinya menapak sisi akhir, lutut Salman lemas. Ia sujud syukur dengan tangis pecah. Belum masuk kenikmatan, tetapi sudah selamat dari jurang. Di belakangnya, jeritan masih terdengar. Di depannya, sebuah telaga menunggu airnya lebih jernih dari kristal, lebih sejuk dari embun pertama. Setelah melewati jembatan yang menegangkan, suasana berubah, udara terasa sejuk. Cahaya lembut menyelimuti hamparan luas di hadapan orang-orang yang selamat. Rasa takut yang sejak kebangkitan menekan dada kini mulai mengendur meski belum hilang sepenuhnya. Di hadapan mereka terbentang sebuah telaga yang sangat indah. Airnya jernih berkilau, permukaannya tenang seperti cermin tanpa riak. Aromanya lebih harum dari kasturi. Siapapun yang meminumnya tidak akan merasakan haus selamanya. Inilah telaga kemuliaan yang dijanjikan bagi umat Nabi terakhir Muhammad bagi mereka yang menjaga iman dan tidak mengubah ajaran dengan kesombongan. Orang-orang beriman mendekat dengan harap dan haru. Wajah mereka latih oleh perjalanan panjang hisab dan sirat. Haus yang sejak mahsyar membakar kini terasa memuncak. Para malaikat mengatur barisan, tidak semua bisa langsung mendekat. Ada yang tertahan bukan karena kurang amal besar, tetapi karena pernah merusak ajaran, menipu dalam agama, atau menyakiti dengan membawa kesesatan. Mereka mencoba mendekat, namun terhalang. Tangis penyesalan pecah kesempatan telah tertutup. Salman berdiri dalam barisan dengan hati bergetar. Ketika gilirannya tiba, ia mengambil air dengan kedua tangan. Seteguk saja rasa haus lenyap total. Bukan sekadar hilang, tetapi diganti ketenangan yang meresap sampai ke roh. Beban panjang terasa diangkat. Di sekitar telaga, orang-orang beriman mulai saling mengenal kembali bukan dari wajah dunia, tetapi dari cahaya amal. Mereka mengingat saat pernah salat bersebelah hari, pernah berbagi makanan, pernah saling mendoakan diam-diam, namun perjalanan belum selesai.
Di kejauhan tampak gerbang besar tertutup dijaga malaikat-malaikat dengan wibawa yang tidak bisa dilukiskan. Dari baliknya memancar cahaya dan keindahan yang belum pernah disaksikan mata manapun. Hati yang melihatnya langsung rindu. Itulah gerbang tujuan akhir bagi yang dirahmati. Sebelum gerbang dibuka, masih ada tahap penyucian terakhir. Sebagian orang beriman yang masih memiliki sisa kesalahan akan dibersihkan, ada yang melalui penantian, ada yang melalui ujian singkat, ada yang melalui ampunan langsung. Tidak ada kesaliman, setiap jiwa diperlakukan dengan keadilan sempurna dan rahmat yang luas. Manusia kini terbagi jelas, yang selamat dengan cahaya, yang tertahan dengan penyesalan, yang jatuh dengan keputusan. Salman menatap gerbang itu dengan mata basah. Semua perjuangan dunia terasa sangat singkat dibanding perjalanan akhirat ini. Ia berbisik, sekarang aku mengerti tidak ada hari yang lebih penting dari hari ini. Langit di atas tampak berseri, tidak menyilaukan, menenangkan. Seolah seluruh ciptaan ikut menunggu saat pintu itu dibuka. Dan ketika perintah datang, gerbang mulai bergerak. Cahaya mengalir keluar seperti fajar tanpa ujung. Gerbang besar itu bergerak perlahan. Bukan berderik, tetapi mengalun seperti nada yang menenangkan. Cahaya dari baliknya mengalir lembut, tidak menyilaukan mata, justru menenangkan hati. Setiap jiwa yang melihatnya merasakan harapan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Aroma keindahan menyebar, bukan sekadar wangi, tetapi rasa tenteram yang bisa dihirup. Beban panjang sejak kebangkitan terasa luruh sedikit demi sedikit. Barisan orang beriman berdiri dengan penuh harap. Wajah mereka kini bercahaya, berbeda bukan karena amal semata, tetapi karena rahmat yang menaungi. Mereka tahu, tidak ada seorang pun masuk ke dalam kenikmatan ini hanya karena amalnya saja, melainkan karena kasih sayang Tuhan. Para malaikat penjaga memberi salam. Suara mereka tenang, dalam, dan penuh penghormatan. Salam itu bukan formalitas, melainkan pengakuan atas keselamatan yang telah ditetapkan. Salman merasakan dadanya hangat saat mendengar salam itu. Tidak ada lagi rasa terancam. Tidak ada lagi ketakutan akan jatuh. Yang tersisa hanya haru dan syukur yang sulit ditahan. Saat langkah pertama melewati gerbang, pemandangan yang terbuka membuat banyak orang terdiam. Hamparan taman tak berbatas, sungai mengalir jernih tanpa lumpur. Pepohonan berbuah tanpa musim, warna-warna tampak lebih hidup dari dunia. Suara air, angin, dan dedaunan seperti zikir yang tak putus. Tidak ada panas menyengat, tidak ada dingin menusuk. Semua berada pada tingkat paling nyaman. Rumah-rumah indah berdiri bukan dibangun, tetapi disediakan. Pakaian mulia dikenakan, bukan dipilih, tetapi dianugerahkan. Wajah-wajah berseri tanpa cemas, tanpa letih. Orang-orang saling menyapa tanpa iri. Hati mereka telah dibersihkan dari dengki dan luka lama. Jika dulu di dunia kebaikan sering tercampur niat lain, di sini ketulusan menjadi sifat tetap. Salman melihat beberapa orang yang dulu ia kenal yang pernah salat bersamanya, pernah berbagi cerita iman. Mereka tersenyum-senyum tanpa beban. Pertemuan itu tidak canggung, tidak dibuat-buat seperti keluarga yang lama terpisah lalu dipertemukan kembali. Namun dari kejauhan, sangat jauh, kadang terdengar gema berbeda. Bukan dari arah taman, suara itu berat dan menggetarkan. Sebagian penghuni menunduk sejenak saat mendengarnya, bukan karena takut lagi, tetapi karena sadar betapa besar keselamatan yang mereka terima. Di tempat yang berlawanan, keputusan lain telah berjalan bagi mereka yang menolak kebenaran sampai akhir dan tidak membawa iman. Keadilan tetap ditegakkan, tidak ada satupun jiwa dizalimi. Di dalam kenikmatan ini, waktu tidak terasa seperti waktu. Tidak ada usia bertambah, tidak ada tubuh melemah, tidak ada perpisahan karena kematian, yang ada hanyalah keberlanjutan. Salman duduk di tepi sungai jernih. Ia mengingat kehidupan dunianya terasa seperti mimpi yang sangat singkat. Susah payah, cemas, perlombaan, semuanya kini tampak kecil. Ia berbisik, janji itu benar. Seluruhnya benar. Namun kenikmatan terbesar belum datang, bukan taman, bukan istana, bukan sungai, melainkan sesuatu yang lebih agung dari semua itu. Dalam taman yang luas itu, kenikmatan datang tanpa diminta. Buah mendekat sebelum dipetik, minuman tersedia sebelum haus terasa. Tempat tinggal indah tanpa perlu dibangun. Tidak ada lelah, tidak ada sakit, tidak ada duka. Setiap keinginan yang terlintas di hati hadir dengan sempurna. Namun setelah masa yang hanya Tuhan yang tahu lamanya, para penghuni dikumpulkan pada suatu pertemuan agung.
Bukan karena ada kekhawatiran, tetapi karena ada anugerah yang lebih tinggi dari seluruh kenikmatan yang telah mereka rasakan. Panggilan itu membuat hati bergetar bukan takut, melainkan rindu yang dalam. Seluruh penghuni berkumpul di sebuah hamparan cahaya. Tidak ada matahari, tidak ada bayangan, hanya terang yang lembut. Mereka duduk dengan penuh hormat. Tidak ada kegelisahan, tidak ada tanya. Semua menunggu dengan perasaan yang sulit digambarkan. Lalu datanglah anugerah terbesar, kedekatan dan keridaan Tuhan. Saat itu terjadi, seluruh kenikmatan lain terasa kecil. Bukan karena berkurang, tetapi karena tertutupi oleh kebahagiaan ruh yang paling dalam. Hati yang dulu di dunia gelisah kini benar-benar tenang. Tidak ada lagi jarak doa. Tidak ada lagi hijab harap. Yang ada hanya penerimaan dan cinta ilahi. Sebagian menangis bukan karena sedih, tetapi karena rasa syukur yang meluap. Mereka teringat masa dunia, sujud yang tergeser, doa yang liril, taubat yang berulang. Ternyata tidak ada satupun yang sia-sia. Dikatakan kepada mereka bahwa keridaan ini tidak akan pernah dicabut. Itulah puncak kebahagiaan, lebih tinggi dari taman, istana, dan sungai manapun. Salman tersungkur dalam syukur, kini ia memahami sepenuhnya. Kehidupan dunia hanyalah satu halaman pengantar. Seluruh ujian, kehilangan, kesabaran, dan ketaatan semuanya adalah jembatan menuju saat ini. Ia teringat kata-katanya dahulu, yang jauh bukan kiamat, yang jauh adalah rasa siap. Dan kini, ia menyaksikan sendiri akhir dari janji itu. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi ketidakpastian, kehidupan berlanjut dalam kedamaian yang tidak pernah retak. Dan kisah manusia pun menetap pada dua tempat akhir sesuai pilihan dan amalnya dengan keadilan sempurna dan rahmat yang luas.